OSJ 22,2 JT His Jam Tall Station Ugly Kill Bab. Selamat hari pagi. Selamat pagi. bangun tidur kawan-kawan muda. Bener. Bangun tidur Ku terus mandi. Ku terus tasmi. Oh iya. Oke, apa kabar semuanya teman-teman yang ada di asrama? Sehat-sehat kan? Sehat ya semuanya ya, Gimana insya nih Allah kemarin ya. abis beli jaing, enak gak jaingnya dari kita nih? Kebetulan Pasti enak ya. Pasti enak dong karena Enak ada juga banget. makanan dan minuman yang sangat bervariasi dari Bener. makanan mie solihin, terus minumannya dari ada Cokoreng. cokoreng, asik. Ada tiris. Apa lagi tuh? Ada udah minumannya sama ada nasi Naam. ayam. Nasi ayam. Benar. Ada naam. Terus oh iya, Ipan tadi habis tasmi ya. Oh iya, abis tasmi. Terus aneh juga gimana gitu ya, tasmi tadi baca surat Al-Baqarah ayat 142 sampai 145 gitu. Kayak rasa-rasa tuh kayak sama Quran tuh ngapalin gitu Ibu. Abian juga kan ngerasa ngapalin tuh kayak masih agak gimana gitu sih kayak. Benar. Kadang-kadang tuh sampai mungkin cara jadi menjadi Mungkinnya tuh gimana sih ya, benar. Iya. Ivan juga semalam habis tadribul lugawiyah. Alhamdulillah tapi Terus tadi pagi habis tasmi juga nih, Masya Allah ya. Terus nih kita ada bintang tamu nih Pan. bintang tamu Bintang tamu apa? Yang habis menang lomba yang alhamdulillah habis menang lomba MHQ. Haki Kategori kategori 3 3 juz. juz. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini mungkin bisa dijadikan ini nih Pan. Motivasi atau kita nanya ya cara-cara menghafal Al-Quran tuh gimana sih ya. By the way ini siapa sih pematerinya? Materinya langsung aja kita panggil Kita kali sambut. ya. Kita sambut dia, ini dia Hilmi Hatta. Yeay. Prok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini boleh Hilmi perkenalan dulu ke kamera nih namanya. Dari kelas berapa juga? Nama saya Muhammad Hilmi Hatta dari kelas 10C. Dari kelas 10C. 10C. Wes angkatan nama adik kita ya. Angkatan dong. Iya. Kan satu angkatan tuh. Oke. Oke. Ini Hilmi kemarin abis menang lomba MHQ. Apa MHQ? Kepanjangan kesingkatan dari apa? Apa? Musabakoh Musabakoh. Hifzul Quran. Hifzul Quran. Musabakoh Hifzul Quran Kan kata MTQ Musabakoh Tilawatul Quran. Iya. Nah, kemarin lomba di mana Hilmi? Lomba di Unsika Unsika, Universitas. Singapura Bangsa. Singapura Bangsa. Karawang. Oh iya. Di Benar, Karawang benar. tuh ya? Ya di Karawang. Di Karawang. Ya kemarin juga kalau nggak salah Unsika kemarin habis ngadain lomba ini ya juga lomba asriyahnya. Iya, Kemarin tuh matematika. beberapa ada, iya teman-teman kita ada yang ikut ya. Kita alhamdulillah satu lolos dari kelas 12. Bang Sulaiman, Iya, Bang Sulaiman. Adikari. Hai Bang. Nah, kebetulan nih kita udah bersama Hilmi Hatta. Nah, aneh pengen nanya nih ya Hilmi Hatta, awal mulanya Hilmi Hatta bisa ikut sampai dipilih jadi MHQ itu awal mulanya gimana sih dari Hilmi mulai ngapalin terus murojaahnya sampai dipilih perwakilan sekolah tuh gimana? Soalnya kita lihat emang Hilmi tuh orangnya dia salah satu yang suka mewakilin sekolah Betul. ya. Buat mewakilin angkatan juga benar, untuk mewakilin angkatannya buat entah itu acara internal di Albina ataupun acara eksternal di Albina. Gitu. Emang dari dulu emang udah kelihatan potensinya ya Pan ya. Oke, silahkan Hilmi. Ya jadi pertama kalinya juga ikut lomba MHQ karena biasanya ikut lomba MTQ. Masya Allah. Jadi awal mulanya ya sebenarnya terpaksa karena ditunjuk sama temen. Jadi Albina awalnya milih nunjuk perwakilan ada 3 orang. Masing-masing 3 orang ini nunjuk 1 orang buat perwakilannya. Nah salah satunya saya yang ditunjuk sebagai peserta lomba. Nah karena udah ditunjuk jadi ya otomatis kan harus nunjukin yang terbaik ya. Jadi tiap hari hafalan, tiap malam juga untungnya ada teman-teman yang support juga. Jadi tiap malam tuh latihan biasanya di masjid. Tiap malam dari habis makan malam sampai jam 10 biasanya. Masya Allah, lama ya. Boleh spill tuh siapa tuh yang support tuh? Ada yang
ikut juga biasanya ada arasi iya. Terus Dia bisa nemenin. Sama Ilman juga ikut Ilman Kafil. Masya ibadah semua tuh. Iya, iya. Soleh-soleh. Ada riwayat. Soleh ini. Terus Jadi di masjid itu paling ya cuman ngapal-ngapalin sama tes-tes sambung ayat lah kayak gitu. Oh, saling tanya Saling gitu tanya, ya. ya. saya tanya jawab ya. Nah, Ilman juga salah satu peserta lombanya juga. Iya. Oh, sama Ilman. Tapi qadarullah belum Qadarullah saudara enggak. belum lulus, alhamdulillah. Alhamdulillah iya, alhamdulillah ala kulli hal. Kata Allah tuh kita harus bersyukur di setiap keadaan. Benar. Dan kemarin 3 juz tuh dari juz berapa aja? Dari juz depan atau Dari juz belakang? juz 30, 29 sama juz 1. Oh, sama 30, 29 sama juz 1. Aneh ya? Biasanya bukannya Bisa sama 28 Iya, ya? harusnya sama 28 biasanya. Ini sama 1. Hmm. Cuma gak apa-apa ya, kan udah menang. Yang penting Oh iya, yang benar. yang penting ikhlas karena Allah Iya, Subhanahu wa taala. bukan karena untuk menangnya, untuk Benar. mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita meniatkannya untuk duniawi itu salah, ya betul, kan? karena kan Rasul kata Rasul tuh apa Bian? Ayo. Hadis pertama Innama a'malu binniyat. itu innama likulli imri'in ma nawa. Tapi dari Hilmi sendiri nih sebenarnya udah hafal berapa juz nih Hilmi? Alhamdulillah udah hafal 7 juz sih. Masya Allah. Memang Masya Allah ya Hilmi Masya ini Allah, ya. bener. Emang dari SMP juga emang udah kelihatan potensinya ya. Dari itu potensi emang biasanya Hilmi kok acara-acara angkatannya ya misalnya As-Summer atau An-Nasyatul Lughawi biasanya Hilmi yang baca Quran ya kan. Karena emang suaranya enak banget ya, merdu banget nih. Nih apa bahasanya? Voice interesting. Ini yang punya suara emas di angkatan berapa 17 tuh Hilmi ya. Betul. Salah satunya Hilmi. Kayak gitu. Terus terus kan tadi Yupan habis ikut tasmi ini. Terus kata Yupan hafalannya masih gimana masih agak medet-medet gitu, masih iya. medet-medet. Jadi gimana sih Hilmi kayak kita Tips tuh and trick ya, ya, kita butuh tips and trick ya Pan ya. Iya, tips and Cara trick. menghafal Al-Qur'an. Apalagi kayak sebagai kita yang sebagai jamiah tolaba gitu kan yang harus membagi waktunya itu kalau dari Hilmi sendiri menurut Hilmi nih kita gunain waktu dari mana gitu kan bisa jadi Hilmi gunain waktu dari sela-sela jam kos atau apa gitu. Nah kalau Hilmi sendiri nih untuk ngekencengin ngemutkinin hafalannya tuh gimana sih? Kemarin untuk persiapan lombanya biasanya hafalan tiap subuh sih yang paling masuk lah. Kayak hafalan tiap subuh. Lagi karena ada halaqah juga. Selain itu di latihan hafalan di kelas juga ada minta teman sambung ayat lah. Gitu, iya. Sama waktunya paling malam. Habis makan malam ya. Masya Allah sahibul Quran. Masya Allah. Itu emang harus dimaksimalkan nih Pak. Betul. Karena emang kalau kata Hilmi tadi yang waktunya yang paling enak buat ngapal subuh ya. Iya. Subuh itu karena emang itu Karena dianjurkan juga ya. dianjurkan di mana itu waktu yang kita tuh di mana waktu kita ya bangun tidur yang di mana itu kayak masih fresh itu baru wudu. Benar. Jadi nggak ada orang yang ngantuk gitu waktu halaqah, apalagi waktu sholat subuh. Benar. Itu kayak sholat tuh kayak paling fokus tuh di sholat subuh nggak sih? Bener. Orang tuh nggak ada yang tidur gitu. Setuju banget sih. Bener gak? Apalagi bersyukur banget ya kita sebagai anak SMA yang mempunyai waktu halaqah di halaqah subuh ya kan. Daripada Ini halaqah emang- malam itu kan kurang efektif karena orang-orang dari luar yang udah berpengalaman menghafal Quran menyarankan di waktu subuh Benar. daripada waktu malam. Apalagi kita nyampe masjid nih ya, kita berangkat ke masjid, habis itu nyampe masjid, duduk, masih ada selang waktu menunggu azan, itu kita bisa ngapalin Quran juga. Habis itu iqomat, berdoa, habis itu habis sholat, kita habis itu ba'da sholat subuhi, kita ada halaqah. Jadi itu waktunya emang sebelum sholat subuh sama waktu habis sholat subuh itu waktu-waktu pagi itu pikiran masih fresh kan, belum ada mikirin apa-apa gitu. Jadi enak buat ngafal Al-Quran gitu kan. Jadi dia halaqahnya emang gak tidur. Emang sholat subuh juga emang benar sholat yang paling enak buat Paling khusyuk fokus gitu, paling khusyuk di antara sholat-sholat yang lain ya. Yang lain khusyuk juga, cuma yang paling khusyuk ada Sholat subuh kan. Masya Allah benar banget sih. Nah kalau dari Hilmi sendiri nih dari mulai bukan aktif maksudnya aktif ikut lomba. Maksudnya kan tadi kemarin baru mulai pertama kali. Nah Iya. dari kayak Qurannya ini kan
Kalau kita tadi dengar dari Hilmi cerita tuh, Hilmi setiap hari tuh baca Quran terus-terus ngapal, murojaah. Sebenarnya motivasi Hilmi sendiri apa sih untuk ngelakuin itu gitu? Bener-bener. Hmm, motivasinya ya sebenarnya yang pertama untuk mungkinin hafalan juga, sama untuk banggain orang tua juga lah. Masya Allah. Karena tadi akhirat Iya. kalau udah hafal Al-Quran 30 juz bisa ngasih mahkota ya, Ngasih mahkota. buat kedua orang tua. Nah, Hilmi nih punya tips dan trik juga nih buat kawan-kawan yang ada lagi denger nih di kamar atau nggak lagi denger di YouTube nih. Karena kan dari kita banyak nih yang udah ngapal sering terus diulang-ulang kali tapi masih belum hafal-hafal gitu. Bukan cara ngafal cepet ya, soalnya kan setiap orang kan pasti punya kualitas yang berbeda-beda kan. Nah, gimana sih cara kita tuh tetap bertahan itu, tetap sabar dan istiqomah dalam menghafal Quran itu, terutama bagi kita yang alhamdulillah dikasih sama Allah tuh memiliki yang unik gitu. Karena kan kata Allah kalau kita baca dikasih yang hafalan yang kurang kuat, maksudnya ngafalnya susah, berarti Allah tuh pengen kita dapat pahala yang lebih karena kita harus lebih banyak Quran gitu. Mungkin ada sarannya dari Hilmi gitu. Ya untuk sarannya mungkin biar lebih cepat menghafalnya ya sering diulang, sama menghafalin Quran tuh jangan jadikan beban lah, jadi jadikan di enjoy aja lah. Oke. Iya benar. Benar banget ya. Emang jangan dijadiin beban ya. Betul. Nah, emang kita harus amal Al-Quran, kita harus mendekatkan diri. Gimana caranya kita, orang-orang tuh kayak menang OSN, bisa kayak Hilmi kayak begini, bisa ikut MHQ terus menang, ikut OSN itu mereka karena apa? Pertamanya karena mereka harus suka dulu sama hal apa yang mereka lakuin gitu, kayak orang-orang yang bisa OSN MTK karena dia emang hobinya ngitung, sukanya ngitung gitu. Kalau Hilmi ini kan emang berarti emang jangan dijadikan beban, berarti kita emang harus kita dekat dulu, mendekatkan diri kita sama Al-Quran gitu kan. Betul. Nah, kalau dari Hilmi juga nih ada punya saran nggak sih buat teman-teman yang masih belum punya semangat untuk hafal Quran itu kan, soalnya kita lihat orang-orang di luar Albina itu kan masih belum ada kesadaran untuk menghafal Quran, bahkan menyentuh atau membacanya sekalipun gitu masih agak susah gitu, masih agak gengsi sama teman-temannya gitu. Mungkin dari Hilmi sendiri punya saran itu? Sarannya semangat dalam hafal Al-Quran itu untuk apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, karena Al-Quran itu akan menjadi syafaat di yaumul qiyamah nanti. Ya. Insyaallah. Ini kita dari tadi dengar suara Hilmi adem ya, kita tes kali ya. Boleh. Boleh kan ya? Hilmi dites? Insyaallah bisa. Oke. Kita dengar suara Hilmi enak nih katanya. Biar pegang Quran juga dong. Oh iya siap. Alhamdulillah di sini disediakan Al-Quran oleh kru Albina TV. Makasih ya. Terima kasih. Syukron. Kru Albina TV. Kita tes jus berapa Pak? Dulu deh. Jangan deh. Gak usah tes banyak-banyak, bukan UKJ. Iya. Oke, coba kita tes untuk Hilmi Hatta, oke, dari juz 29. Benar. Ntar aneh nyanyi juga di sini ya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض زينة له
وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يدلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Masya Allah. Hati nih yang sentuh banget ya. Adem suaranya. Adem banget kayak lagi berada di sungai gitu kan, di sungai sendirian. Iya, bener kan? Bener. Kayak aduh pikiran tuh fresh, pelong, gak banyak pikiran gitu. Semua beban jantung hilang Ya kan beban jantung yang dibikin langsung hilang gitu. Lanjut ke pertanyaan kedua Bian. Kita jus 1 ya Hilmi. Karena kita balik lagi aja ke belakang. 30 Jus boleh lah, 30 boleh. ya. Tes jus 30. Jus 30. Taut dulu Bian. Taut. Nah. Apaan kalau suaranya jelek ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kiraman katibin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Allah musta'an, Allah musta'an. Ini Hilmi suara bagus kayak gini udah dilatih apa emang dari bawaannya dari situ? Bawaan sih kayaknya bawaan ya. Sabar kita dari dulu. Oh iya. Nah, dari awal udah ada bawaan, cuman diasah lagi. Diasah lagi. Ya, biar Masya Allah. Kayak ini cocok jadi imam Masjidil Haram deh. Masya Amin. Allah. Amin. Amin. Allahumma amin. Lu tuh ngasah ngelatih suaranya gimana tuh? Biasanya sering dengar murotal aja sih sambil Murotal. ngikutin ya. Biasanya suka dengar murotal dari Syekh Syekh siapa nih? Biasanya Syekh Misar Rosid sih biasanya. Syekh Rosi. Iya. Habis itu apa Mis? Ada lagi nggak? Syekh Sudais paling. Sudah. Paling sama mentok-mentok Syekh Nurmawan. Wih, bener. Setuju banget sih. Saya juga merdu banget ya Syekh Nurmawan nih. Tapi dari awalnya masih ada bakat-bakat dikit ya, terus dilatih. Ada. Ya. Terus itu Hilmi kayak gini sebenarnya ngejaga gorengan, terus air dingin sama yang Iya, lain-lain soalnya gitu. kata orang Iya, ngaruh kata ya, orang suara ngaruh ya. gitu. Terus Air kata dingin gorengan dari kawan-kawan. Sebenarnya kalau gorengan masih sering makan, cuman nggak berlebihan lah. Di kalau air dingin air dingin suka juga. suka juga. Iya. Berarti emang kayak bawaan. Berarti emang ngaruh kali ya, mungkin kalau emang itu emang ngaruh banget minyak ya mungkin ke pita suara atau semacamnya gitu ya. Cuma kan kalau emang gak dikonsumsi secara berlebihan gitu kan, terus emang karena bawaannya suaranya udah bagus nih, terus sering diasah juga, dilatih-latih nih. Jadi kan ya walaupun makan gorengan mulu kan jadi nggak ini ya teman-teman, nggak ngaruh. Makan gorengan 100 juga beli di Maxok Mang Rido ya Pan ya. Tapi kalau dibeliin. Kalau Hilmi sendiri suka ini nggak? Kan kata orang-orang tuh kalau mau suaranya bagus minum air embun gitu ya, ditaruh gelas tuh digenteng terus pas lagi diminum, pernah nggak gitu? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Kalau dari genteng nggak embun, dari genteng. Kalau di gentengnya ada kotoran, Kan tinggal baca bismillah. oh iya Bismillah. Gitu. Sekarang kalau ini
Bener banget sih. Hilmi, aku mau nanya tentang ini dong, apa hukum-hukum tajwid, boleh kan? Dikit-dikit kalau. Ya, insya Allah. Nah, mau nanya tuh kayak ini coba deh. Udah. Nanya tentang kayak gini. Baca ayatnya terus tadi tanya hukumnya apa ya? Hmm. Nah, coba ini pegang dulu. Aneh nggak dapet. Enggak, ntar dengerin aja gitu. Oh iya. Itu Simak. di ayat ke di ayat nah di ayat ke-14 bisa dibaca nggak tuh? Tapi pakai yang ada sin-sinnya itu tuh yang di atas. Tafadhol Hilmi. Tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Nah, Masya Allah, bener banget tuh bacaannya. Yang ada sin di atas tuh namanya sakta. Ini aku mau kasih tahu ke teman-teman nih, mau bagi informasi soalnya dulu aku waktu kelas 9 pernah diajarin sama Ustadz Hasanuddin. bukan kelas 9, Ustadz Rahmat Hidayat rahimahullah. Nah, kata Ustadz Rahmat Hidayat itu biar kita gampang baca sakta pas di ayat kayak gini, kata dia tuh 2 ketukan, 1, 2. Nih contohin ya. Masya Allah. Tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Agak jauh ya suaranya sama Milimi ya. Iya. Kayak surah madu ya. Surabaya Madura. Satu lagi kayak suara Madura, satu lagi kayak Satu lagi kayak surah Madura. suara Madura. Suara knalpot angkot yang berisik. Oh iya bener. Enggak dong. Bacaan Quran itu sebenarnya semuanya indah. Indah. Merdu. Nah, aku lanjut dulu nih ngasih tahu ke teman-teman nih. Nah, kata Ustadz Rahmat Hidayat tuh kalau sakta tuh gampang. Misalnya kayak sakta, setelah baca dari potongan tersebut, kita tahan sebentar. Kata Ustadz Rahmat Hidayat ngajarinnya kayak gitu rahimahullah. Ketuk 2 kali ya, 1, 2, ngambil napas. Jangan ambil napas ya. Gitu. Berhenti tanpa mengambil nafas. Aku mau ngasih tau ini biar keberkahan Ustadz Rahmat Hidayat yang pernah ngajar di kelas aneh semoga ngalir gitu kan bagi para penonton yang mendengar. Oke, sekarang kita mau lanjut. Lanjut. Nah, jadi selama ini kan abis lomba nih kemarin selama lomba itu belajar sendiri otodidak atau ada pembimbingnya? Belajar sendiri tapi ada pembimbing cuman buat tanya soal, tanya jawab. Oh, buat ngebantu tanya jawab aja sama kayak teman-teman ya? Iya, kalau ngafal sendiri. Iya. Hafal sendiri buat atau ada ustadz gak yang ngoreksi misal kalau buat ngebenerin kayak tadi Bisa makhluk per mingguannya gitu, per pekanannya gitu ada ngoreksi gitu. iya dari Ustadz. bisa kayak atau mungkin Hilmi ikut study club ada gak sih study club Al-Quran? Ada. Iya atau mungkin sejenisnya gitu buat ustadz ngebantu Buat koreksi koreksi bacaan doang, kayak gitu. Koreksi bacaan ada ya? Ada sama ustadz siapa tuh? Sama Ustadz Hasanuddin. Oh Ustadz Hasanuddin. Emang Ustadz Hasanuddin juga dia guru tajwid anak waktu kelas 9. Kita beda ya, kita beda ini ya. Beda nah sama Ustadz Sama Ustadz Rahmat Hidayat rahimahullah. Allah terus diganti sama Ustadz Allah. Ya, Nasi itu. Iya, labasa bihi. Nasi itu nasi Padang. Nah, awalnya yang ngajar waktu itu Ustadz Hasanuddin Hafizahullah Ta'ala. Sekarang melatih Hilmi Hatta juga ya buat emang kalau ngoreksi makhorijul huruf gitu. Emang aku suka ngeliat kayak teman-teman kalau misalnya mau maju nih, misalnya mau maju acara terus ada sesi baca Qurannya dan dilatihnya biasa emang sama Ustadz Hasanuddin Hafizahullah Ta'ala ini. Emang Ustadz Hasanuddin biasa juga menjadi imam ya di Masjid Riyadhus Shalihin. Kayak gitu. Berarti dari kemarin belajarnya atau tidak kalau untuk ngafalnya ya? Iya. Bantu koreksinya doang. Benar. Tadi nanya apa sih dua? Oh iya, sekarang Hilmi belajar tajwidnya sama siapa nih? Sekarang belajar tajwidnya sama Syekh Abu Zaid.
Oh Syekh Abu Sama Syekh sama Abu kayak Ziyad. ya, Sama kayak kita ya. Wadah. 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 Cuma kemarin Syekh Abu Ziyad sempat ngurus visa ya. Iya. Terus kemarin diganti nama siapa? Kemarin nggak ada gantinya. Oh, nggak ada Biasanya jam kosong jadi. Oh iya. Tapi kan jam kosnya digunakan untuk baca Quran Benar. juga. Anak santri Albina kan pada mandiri. Oh, tapi kalau jamnya jam Al-Quran ya? Betul. Jam Al-Quran, jam pelajaran tajwid gitu, jam kosong. Ya kita mengisi waktu-waktu luang kita dengan membaca Al-Quran. Atau kita memperdalam ilmu-ilmu tajwidnya gitu kan. Karena pelajaran tajwid Syekh Abu Ziyad gitu kan. Keren ngajarnya tuh kayak aktif. Bersemangat banget ya. Asyafatan. Bener semangat banget ya. Al-hukum laysa laha dhid. Hal antum wadih? Wadih. Hal antum ma'ana? Nah, makanya. Enak ya sama Syekh Abu Ziyad, dia ngajarnya semangat. Friendly juga orangnya. Iya friendly ya. Walaupun dia ngomongnya pakai bahasa Arab, cuma enak ya dimengerti ya bahasa Arabnya ya. Mirip-mirip lah sama Syekh Yahya juga enak didengar. Benar. Sama Syekh Yahya. Tuh, salah satu chef favorit. Favorit. Dua chef favorit di Albina ya. Syekh Abu Ziyad. Mengajarkan banyak Sama Syekh kisah-kisah Yahya. tentang bermanfaat. Benar. Ada apa Pan? Makna hikayah. Hikayah ala qadri ahlil az. Ta'til azaim. Wa ta'ti ala qadril kiramil makarim. Rawa Ashabut tawarikh fi kutubihim. jangan jadi ke situ dong. Kita Kalau masih ini hadasnya sama Mudir ya? Iya, Sama madasnya Ustaz Ustaz Aslam. Aslam hafizahumullah. Hafizahullah Ta'ala. Hafizahullah Ta'ala. Kayak gitu. Dan Syekh Abu Ziyad ini juga dia orangnya ini ya. Dia belajar bahasa Indonesia dikit-dikit ya. Satu, dua, tiga. Ini kalau Syekh Yahya juga gitu kan. Bohon. Hadza bohon. Ya kayak gitu. Jadi Selama ini guru favorit tajwid Hilmi Hatta siapa? itu sebenarnya favorit, cuma emang Yang paling kena gitu buat Hilmi gitu siapa? ngaruh sampai Dari mungkin kelas 7 kayak sampai bisa kelas 10. apa Pan? Bisa Iya. kayak kayak ke koreksi sendiri gitu dari apa yang diajarin sama ustaznya di kelas, kayak ini menjadi pelajaran buat Hilmi gitu. Siapa sih Syekh Ustaz favoritnya? Pelajaran tajwid nih, karena emang pelajaran tajwid yang salah satu pelajaran yang Yang favorit. bener. Favorit pasti di atas favorit masih ada favoritnya. Bener. Nah ini salah satu pelajaran yang ngaruh sama bacaan Al-Quran kita. Betul. Ya Pan ya. Guru tajwid yang paling favorit Syekh Abu Ziyad sih. Masya Allah. Yang sekarang lagi diajarin Iya. Syekh Abu Ziyad ya. Bener kan Syekh Abu Ziyad juga suka jadi imam juga kayak Syekh Nurmawan, Syekh Hasanuddin, Syekh Nur Rahmat. Dan ada juga Syekh Abu Ziyad yang biasa jadi imam juga. Dan emang bahasa Arabnya karena dia orang apa Pan? Orang Yaman. Orang Yaman. Jadi emang ngomongnya udah bahasa Arab. Emang dia ngomongnya bahasa Arab gitu. Cascis apa kalau itu bahasa orang apa? Apa sih biasanya? Apa orang yang sudah ahli kan, udah ahli berbahasa. Native speaker. Oh, iya, Iya. speaker. Oh, dia kan Syekh Abu Ziyad dia sebagai native speaker juga karena tinggal di Yaman dari kecil dan berpindah ke Indonesia untuk mengajar kita semua di Ma'had Bina Lidirasatil Islamiyah. Seperti itu. Sekarang Hilmi sebenarnya lagi sibuk gak nih malam ini? Malam ini lagi kosong sih, nggak ada Lagi kosong. kegiatan ya. Malam. Oh iya, astagfirullah. Pagi ya? Iya. Emang Jumat ya dipakai buat istirahat ya Hilmi ya. Iya. Itu karena kan gelap, gak kelihatan. Iya, kirain malam ya. Jadi kan malam. Bener. Asik ya ini acaranya. Nah oke, kesimpulan di akhir nih. Mungkin bisa dari kesimpulan dari Hilmi Hatta dulu nih untuk di penghujung acara sebelum di closing statementnya. Untuk closing untuk kesimpulan bagi para penonton atau pendengar yang setia OSJ, bagaimana sih cara kita agar tetap semangat dalam menghafal Quran dan yang lainnya yang sudah kita bahas tadi. Mungkin masih ada Hilmi nih, Hilmi masih mau ngomong sesuatu untuk kepada teman-teman untuk nasihat. Dalam menghafal Quran tuh jangan pernah ada kata bosan. Jangan jadikan Al-Quran tuh, menghafal Quran jadi beban. Jangan jadikan beban. Karena Al-Quran akan menjadi syafaat di yaumul qiyamah. Masya Allah. Benar. Bener kan? Kan Rasul juga sabda itu kan.
katanya di hari kiamat nanti orang yang dapat syafaat adalah salah satu orang yang dapat syafaat kan juga orang yang hafal Quran gitu. Juga ada hadis kan katanya orang di saat di yaumul qiyamah nanti tingkatan surga itu tergantung tingkat bacaan yang terakhir dia baca gitu. Seberapa sering dia baca, Masya Allah. Ini dari Bian sendiri nih ada kesimpulannya nggak nih untuk di akhir sebelum closing statementnya nih? Sebelum closing statement ya, kesimpulannya kita harus terus menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran. Kita harus cinta, harus dekat terhadap Al-Quran. Betul. Karena benar Al-Quran akan menjadikan syafaat di hari kiamat kelak, di hari akhir. Dan jangan menghafal Al-Quran karena tujuan dunia. Hafalkan Al-Quran sebagai tujuan akhirat kita, sebagai insya Allah penolong kita di hari kiamat, syafaat kita kelak. Hafalkan Al-Quran karena niat kita kepada Allah Azza wa Jal. Karena insya Allah kalau kita menghafalkan Al-Quran niatnya karena Allah, insya Allah dunia akan ngikut. Kalau kita misalnya menghafalkan Al-Quran diniatkan karena misalnya ingin masuk kedokteran gitu, jadi menghafal Al-Quran biar masuk kedokterannya gampang, itu salah. Itu sebagai bonus doang ya? Iya, itu sebagai bonus aja. Jadi emang kita harus menghafalkan Al-Quran niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jal. Dan insya Allah jika kita menghafal Al-Quran, melakukan sesuatu hal-hal positif, hal-hal baik yang niatnya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah semua urusan dunia, urusan kegiatan kita sehari-hari semuanya insya Allah akan ngikut kepada kita, semuanya akan lancar, insya Allah dilancarkan dan dipermudah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Dari Yufan, kesimpulannya apa nih? Karena materi kita malam hari ini Masya Allah ya, materi kita materi yang dibahas nih, bener banget. Dari Anda sendiri, yang pertama sih selama Anda juga ngafalin Quran nih di Albina, walaupun masih hitungan jari juga, alhamdulillah. Emang yang paling harus dibenerin sih masalah niat dulu. Niat. Lagi kalau kita mungkin bagian dari teman-teman masih agak susah ngafalinnya, sama kayak Ane juga agak susah ngafalinnya. Ane juga sama dong. Kalau menurut Ane ya, yang pertama kan tadi niat, yang kedua tuh suciin dulu, ngesuciin perlahan-lahan dari mulai hati, pikiran, dan perbuatan gitu kan. Karena ya sama aja gitu kan kalau kita udah ngafal banyak-banyak tapi perbuatan kita masih melanggar syariat agama, masih tidak dijaga. Betul, tapi kan kita berbuat semampu kita karena datangnya hidayah dan juga pertolongan itu hanya dari Allah. Kita hanya dapat berikhtiar karena Allah juga dalam hadisnya kata Rasul, Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum kaum itu berubah dirinya kan. Maka menurut Ani yang kedua tuh ngesuciin dulu dari tubuh dan jiwa raga kita. Bisa kita dengan berzikir gitu, lagi jalan astagfirullah, zikir gitu kan. Lagi gabut nih, lagi sendirian orang, apalagi ntar kita bakal ketidung ngeliat pemandangan alam. Kebanyakan orang melamun dengan senjanya, dengan kopinya, yang dia lupa untuk berzikir pada Allah gitu kan. Nah, kita bisa itu lagi sendirian atau lagi kita lagi jalan, lagi di mana, hal seperti ini bisa ya, dengan zikir, apalagi dengan subhanallah bihamdi subhanallahil azim gitu kan. Atau subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimatih. Kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan. Masya Allah. Nah, yang ketiga menurut Aneh, abis dari kedua itu yang ketiga ikhtiar. Karena dengan apapun juga kita ingin meraih hal sesuatu, terutama dengan Al-Quran, nggak bisa kita seenaknya kayak datang sendiri, karena Al-Quran juga harus digapai. Al-Quran juga harus kita sering baca, murojaah, dan juga menyetorkan kepada guru atau kepada orang yang bisa kita menyetorkan. Karena tanpa ada ikhtiar, maka hasil pun tidak ada, nihil gitu kan. Dan yang kelima, kita serahin diri kepada Allah, karena hasil akhirnya bakal balik lagi kepada Allah. Apakah Allah mengizinkan kita atau Allah ridho kepada kita untuk bisa menghafal kalamullah gitu kan. Soalnya kan sebenarnya ayat-ayat sendiri ini merupakan kalamullah, bukan makhluk.
Dan berarti ini haknya Allah untuk memberikan kepada pada salah satu orang untuk pada hambanya agar dimudahkan atau agar dibisahkan untuk menghafal Quran. Tapi sebenarnya ini juga masih belajar sih, kayak Abian dan Hilmi gitu kan, masih belajar sama belajar gitu. Paling itu aja sih. Soalnya kan kenapa kita juga harus menghafal Quran? Kan Allah juga bilang dalam Quran, koreksi kalau salah para penonton, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah itu. Makanya salah satu tujuan utama dari membaca Quran juga karena Allah juga menyuruh kepada umat manusia dan juga bangsa-bangsa untuk selalu beribadah, dan salah satu ibadahnya adalah membaca Al-Quran. Benar. Allah, kebetulan juga di angkatan kita kan juga banyak tuh penghafal Al-Quran. Kayak gimana contohnya? Iqbal ini salah satu orang yang paling sering disebut di OSJ ya. Betul. Cuma belum pernah kita undang. Dan mungkin kapan-kapan episode kapan-kapan Iqbal kita undang ke sini ya, Bang. Oke. Siapa lagi penghafal Al-Quran? Banyak ya santri-santri Albina. Bahkan alumni Albina ada yang udah mencapai 30 juz ya. Kayak bangkas kita ada Bang Khalaj, ada Bang Narazaki. Betul. Ada Bang siapa lagi? Bang Khalid. Dan di atas kita nih abang yang kelas 12 ada Bang Aufa, ada Bang Zaid, dan teman-temannya dari yang Tajul Wakor ya. Khorijin minat Tajul Wakor. Itu banyak juga yang udah hampir semuanya udah 30 juz. Semoga kita bisa cepat nyusul ya semuanya. Amin ya Rabb. Oke. Kata-kata terakhir apa nih, Jan? Kata-kata terakhir. Ini kan sebulan, karena kata-kata terakhir. Itu kata dua kata. Kata-kata terakhirnya. Oh, kata-kata terakhir dari aku dulu ya. Kata-kata terakhir. Nggak ada yang lain dulu. Jadi aneh nih. Kata terakhir sih semangat sama jangan pantang menyerah. Benar. Dari Abian sama deh kayak Ivan. Semangat dalam menghafal Al-Quran dan jangan pernah menyerah. Kalau dari wisuda tahfiz tahun lalu, Iqra wartaqi. Ya kan? Bacalah dan naiklah. Benar, Iqra wartaqi. Sekarang dari Hilmi. Kata-kata terakhir. Nah, jangan pernah menyerah dalam menghafalkan Al-Quran, terus semangat dan jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Betul, Masya Allah. Setuju banget ya. Kita lihat nih, ntar lagi udah mau sholat Jumat nih, mau siap-siap. Iya, siap-siap ya. Itu aja dulu. Mau di sini. Ini udah jam 10 ya, teman-teman yang masih tidur di asrama bangun yuk. Yo, bangun, siap-siap buat bangun. Ayo bangun. Yang masih di asrama, ayo yang masih tidur atau labu yang masih tidur, ayo bangun santri. Ganteng udah jam berapa ini? Ayo ya. ganteng, Siap bangun ganteng. Siap-siap buat pergi menuju ibadah sholat Jumat. Jangan lupa untuk di sela-sela menunggu azan sholat Jumat itu bisa diisi dengan membaca Quran terlebih dahulu ya. Betul. Apalagi jangan lupa di hari Jumat ini utama itu adalah Al-Kahfi untuk terhindar dari fitnah Dajjal. Benar. Salah satu keutamaan di hari Jumat adalah membaca surat Al-Kahfi. Jadi ayo buat teman-teman yang masih tidur, ayo bangun. Habis itu siap-siap buat sholat Jumat, mandi langsung ke masjid, baca surat Al-Kahfi, dibuka Al-Qur'annya, baca surat Al-Kahfi kayak gitu. Dan kita berterima kasih buat Hilmi Hatta ya Pan ya. Iya, makasih juga nih Hatta mungkin mengganggu waktunya. Iya, mungkin ya mengganggu. Mungkin sekarang janjian dia buat untuk murojaah sebenarnya untuk iya. Cuma malah diundang ke OSJ. Alhamdulillah dengan senang hati Hilmi Hatta menerima untuk diwawancarai. Makasih juga nih. Membagi ilmunya juga ya, membagi ilmunya teman-teman terhadap ilmu Al-Quran tersendiri. Benar. Kasih Hilmi Hatta. Kasih. Terus paling oh iya, untuk pengumuman kepada para orang tua wali murid yang ingin mendaftarkan anaknya untuk bersekolah di Albina, karena yang masih nyari-nyari sekolah. Halo ya Bunda. Hai. Halo Ayah Bunda. Buat kalian semua yang masih mencari pesantren untuk anak-anak kalian, Albina membuka pendaftaran. Dan ini hanya limited edition
yang hanya dilakukan hanya beberapa kali di Albina, dan ini merupakan hal yang pertama kali. Dan tes ini akan dilakukan setiap pekannya satu hari tersebut di Labcom Albina di Labcom 3 dan 4. Jangan lupa mendaftarkan anak ayah bunda untuk menjadi santri dari bagian Albina Islamic Boarding School. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi nomor di bawah ini dan mengecek Instagram albina.ibs. OSJ 22,2 JT Hits Janto Station Agli Kilbab.